adanya menumbuhkan inisiatif dari para pelaku produk kreatif. Setelah adanya inisiatif, kita perlu mobilitas dari orang-orangnya dan pikirannya, sehingga itu digerakkan, tidak pasif saja, namun aktif. Setelah ada demobilitas, bagaimana kita konsentrasikan pemikiran itu, kita laksanakan, dan itu punya dampak psikologis dalam arti kebersamaan baik individu maupun keseluruhan menjadi satu kesatuan yang utuh. Di sini kita perlu adanya aktivitas dari pasif pada yang dinamis. Namun bagaimana dalam menggerakkan inisiatif mobilitas dan konsentrasi yang punya dampak psikologis. Baik, Pak Terima Sarono. kasih, selamat malam. Ya, terima kasih, selamat malam. Dan berikutnya setelah Pak Sarono. Halo, selamat malam. Ya, Ya, selamat malam Pak. Dengan selamat Bapak malam Sarono. dari Hamzah di Jakarta, Mbak. Pak Selamat Hamzah, malam. silakan Pak. Oke, saya kepengen untuk memberikan informasi tentang dunia perfilman nasional saat ini ya. Kalau kita bisa lihat sekarang film nasional itu susah mendapat jadwal tayang di Cinema XX1. Utamanya kreatif-kreatif yang ada di daerah itu berkesan sepertinya betul-betul sangat repot untuk bisa dapat jadwal tayang dan jumlah gedung yang wajar. Ya. Sehingga kami betul-betul produksi dengan ratusan miliar, kami susah dapat kembali itu duit. Kami punya beberapa bukti tentang bagaimana Cinema XX1 memberikan perlakuan terhadap film nasional untuk beberapa PH. Ada yang betul-betul diberikan kesempatan yang luar biasa. Jadi kami lihat ada kartel-kartel tertentu, kami lihat mungkin ada orang-orang yang istimewa dapat di sana jadwal tayang. Dan film-film impor masuk ke Indonesia sekarang itu nggak diperhatikan oleh pemerintah. Banyak sekali film-film impor masuk itu merusak generasi muda. Adegan brutal yang dipakai oleh geng-geng motor. Kemudian adegan-adegan porno. Seperti kita nonton film Escape Plan, di situ ada adegan sebanyak satu orang muslim sudah dibabat habis babak belur. Sebelum dia ditembak, itu orang bilang Allahu Akbar. Tapi ditembak juga itu orang. Nah itu bisa lolos sensor. Itu bagaimana Mbak itu? Ya, oke. Film Equalizer. Begitu banyak adegan-adegan brutal yang dipakai, adegan kasar yang lolos sensor, yang orang cabuk sana, cabuk sini pakai parang, pakai pisau, Baik. tembus belakang, tembus depan, ya. Baik. Film Don Juan, film yang merusak generasi muda. Ya. Barangkali perlu ada PT Perfin sekarang, Pak. Baik, Pak Jadi Hamzah, terima jadi tunggu kasih. dulu Mbak, jangan kita produksi film nasional harus jadi pengemis untuk minta jadwal tayang ke bioskop-bioskop yang Ya. memutar film Eropa. Ya. Baik. Dulu zamannya ada PT Perfin, Pak, sehingga produksi film nasional itu enak. Semua biar abang becak juga bisa bikin film. Ya. Baik, Pak Hamzah, nanti akan ditanggapi ya Pak ya, bagaimana agar bisa mendapatkan hak yang rata gitu ya Pak ya, untuk bisa tayang di bioskop-bioskop di tanah air. Silakan mungkin ditanggapi terlebih dahulu. Ini sudah ada 3 pemirsa yang tadi melalui telepon Ya, terkait menanggapi. dengan kebijakan dana desa sekarang, ada peluang untuk mengembangkan ekonomi kreatif di samping fokus pemerintah masih kepada infrastruktur. Ya. Namun untuk meningkatkan kreativitas itu juga tidak harus mahal ya Pak ya, tidak harus mahal. Ada Jadi melalui dana pelatihan, desa itu ya. sebetulnya juga bisa bisa, Pak bisa ya. kita dorong untuk ekonomi kreatif di daerah juga tumbuh. Masalahnya terfikirkan nggak Pak di desa-desa itu untuk kemudian Ya, melalui dana desa tapi ya, yang sekarang dikembangkan kan industri kreatifnya. masih pada tahap pelaksanaan awal sehingga masih banyak kendala. Fokus pemerintah memang masih kepada infrastruktur. Saya kira di 2016 sudah bisa kita kembangkan ke arah Ya. sektor-sektor kreatif yang bernilai ekonomi tinggi. Ya, jadi nilai dana tambah desa tidak dengan hanya nilai untuk tambah. pembangunan infrastruktur Infrastruktur desa, saja, tapi ya, juga ya. bisa mengembangkan industri kreatif ya Pak ya. Kreatif, ya. Lalu Iya. Pak Kalau Yuswa barangkali. Saya boleh Ya. tambahkan ini yang mengenai dari Pak Ya. Hatibi ya tadi, dan disinilah mungkin masuknya Badan Ekonomi Kreatif adalah membantu konten daripada kreativitas. Iya. Tadi dilihat bahwa ada tikar ya, anyam-anyaman ya. Iya. Nah, kan bagaimana ini bisa menjadi produk-produk lain, menjadi tas, menjadi barang-barang lain yang memiliki added value, karena kreativitas Nilai berhubungan jual yang dengan lebih tinggi ya. ya dengan nilai tambah, added value. Disitulah ya kreativitas itu
bermain Betul. di added value Ya. daripada sebuah kegiatan yang memang sudah ada sebelumnya. Tadi kan bilang memang sudah ada sebelumnya. Terkait tadi dan Pak, misalnya mengenai bagaimana Iya. agar film-film lokal ini juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk tayang Tayang, di ya. bioskop. Ya, ya ini memang Itu pengawasannya ada di mana sih Pak sebetulnya? memang film ini ada di bawah pendidikan dan kebudayaan Oh, Pak Anies, baik. ya. Itu film ada di situ. Memang yang bisa dilakukan adalah penyebaran film sampai ke daerah. Yang tadi saya sampaikan bahwa kedekatan produk kreatif terhadap konsumen itu masih kecil, Ya. ya. Memang agak sulit bisa kalau dibahas mengenai monopoli bisnis. Mungkin di sini bukan forumnya, karena kita berbicara mengenai kreativitasnya, proses kreativitas, bagaimana sebuah film tersebut melalui kreativitas itu bisa meraih penonton yang lebih banyak. Tapi memang ada kelompok anak-anak muda juga yang bergabung dalam, kalau nggak salah, forum sinema alternatif. Kalau nggak salah, sinema alternatif. Saya sendiri melihat di Thailand itu ada namanya Sinetruck. Jadi truk itu berjalan, ya, Untuk menayangkan film. untuk menayangkan film, menayangkan film-film. Nah, ini mungkin salah satu yang bisa dijadikan program bagaimana mendekatkan produk film tersebut. Ya, kalau saya pikirkan seandainya itu dalam truk, itu kan di jalur utara itu kan trailer itu kan lewat toh. Jadi bisa dari ujung sampai ujung itu berhenti di satu tempat, kemudian menayangkan film, jalan lagi, menayangkan film, dan seterusnya. Itu mungkin salah satu solusi kreatif. Kalau ada food truck, ini Sinetruck gitu. Ya. Ya, Film seperti keliling. itu. Film keliling. Iya. Itu bisa menjadi salah satu solusi. Salah satu mungkin, solusi. Di Thailand sudah dilakukan dan cukup sukses. Nah, ini bisa menjadi inspirasi buat kita juga. Itu. Kalau yang satu lagi ya mungkin itu ranahnya daripada badan sensor film. Ya. film Biasa. itu ya. Baik, Bu Ois. Pak Hatibi tadi, bagaimana kalau di sekitar ada rumput bisa dikelola, itu sangat bisa. Iya. Justru itu yang diharapkan, kreativitas itu awalnya dari sumber daya yang ada di sekeliling. Ini kok ada gini, bisa jadi Iya. ini gitu. Hanya yang harus juga diawasi adalah seringkali para IKM ini, perajin industri kecil menengah, mereka kreatif, mereka memanfaatkan sumber daya yang ada, tapi keasikan untuk tidak menjadikannya industri. Karena kalau industri itu harus terstruktur, harus ada sistem, dan harus ada penciptaan kembali bahan baku. Beberapa tempat yang anyamannya sudah keren dibeli oleh luar, tahu-tahu rumputnya habis di lapangan, nyari ke tempat lain. Sustainability, Ini ya. sustainability-nya gitu. Jadi masih itu yang harus tradisional dijaga. semuanya belum dipikirkan ya Bu ya. Betul. Pak Hatibi bisa datang ke tempat saya, ke Kementerian Perindustrian, lantai 15. Kami ada Direktur Wilayah 2 yang menangani Jawa Bali. Jadi bisa nanti komunikasi. Yang kedua, saya ingin merespon Pak Sarono. Pak Sarono menangkap ini ada banyak kementerian nih bareng-bareng terjun ngurus kreatif. Jadi kreatif ini bisa jadi melting pot berbagai kementerian untuk memikirkan bagaimana kesejahteraan bangsa ini, ekonomi bangsa ini menjadi tumbuh lebih baik dengan adanya produk-produk kreatif ya. Kalau saya boleh menganalogikan kreatif ini seperti anyaman, itu adalah warisan budaya nenek moyang kita. Ya. Anyaman ini kan kelihatannya berbagai unsur yang terpisah-pisah, tapi begitu mereka disusun Satukan. menjadi satu anyaman, menjadi indah dan kokoh gitu. Ini produk kreatif. Memang di sini nanti Bekraf akan melihat kalau kita ke depan sudah jalan, perindustrian melakukan pelatihan kompetensi SDM di bidang ini, teknologi ini, standar ini, kemudian hak kekayaan intelektual ini, nanti kebudayaan ini akan kelihatan nanti indahnya. Begitu dari sini bisa dimasukkan ke filmnya sebagai gerbong filmnya, itu nanti akan menjadi anyaman yang indah itu dan semua kokoh. itu nanti akan terlihat dalam Pekan Produk Kreatif Indonesia ini. Mudah-mudahan demikian. Kegiatannya apa saja nanti akan dilakukan di Pekan Produk Kreatif ini? Nanti mungkin Ibu bisa jawab atau Pak Joshua bisa jawab, tapi kita kembali harus jeda terlebih dahulu dan saudara, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Rentakan gaya dari beragam aliran musik tampil di sini. Netral, Dikta, Barefoot, Ramayana Soul, dan White Shoes. Taman Buaya Beat Club, Senin hingga Kamis pukul 22, langsung di saluran Pemersatu Bangsa. TVRI, betul sekali. Kekayaan bawah laut negeri ini tak terhingga keindahannya. Terumbu karang merupakan perhiasan laut, sekaligus tempat tumbuh kembangnya ekosistem laut agar esok tak kenal punah. Namun kesadaran melestarikan terumbu karang sepertinya hanyalah sebuah slogan. Serupa bius potasium yang seketika menyebar dan mematikan terumbu karang hingga berkilo-kilometer dari jarak pembiusan dan berdampak pada matinya ekosistem bawah laut tanpa sisa. Haruskah kita menghapus keindahan itu dari mata anak cucu kita kelak? Mengambil tak harus merusak. Sebab terumbu karang adalah jejak tempat generasi esok berpijak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI, saluran pemersatu bangsa. Ini Reo, referensinya orang-orang gaul. Ini Reo, tontonan yang kaya hiburan dan banyolan, juga obrolan dengan masalah yang sedang hangat. Ada musik, ada canda dan tawa. Ini Reo, hadir Rabu, Kamis dan Jumat pukul 21 di sini di TVRI. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Kabinet Kerja Menjawab, menyambung kembali apa yang tadi kita perbincangkan dalam Pekan Produk Kreatif Indonesia yang ke-9 ini. Apa saja Pak nanti kegiatan yang akan dilakukan? Ya. Ada 3 kelompok besar kegiatan. Satu, seni pertunjukan. Kita ada festival Zapin sebanyak 9 provinsi untuk menampilkan karya seni 9 provinsi. Baik. Kemudian daerah-daerah kabupaten kota kita akomodir musik-musik mereka tampil dan kita seleksi, kemudian kita beri award Kemudian kita juga punya program pameran. Nah, pameran yang 16 subsektor tadi dikoordinir oleh Bekraf itu menunjukkan proses hulu sampai hilir. Misalnya angklung. Angklung bagaimana sumber bahan baku bambunya, proses pengawetannya sampai kepada produk-produk olahan jadinya. Nah, ini ditampilkan sehingga terlihatlah beda antara pameran biasa dengan pameran produk kreatif. Karena dia situ bicara nilai-nilai kreatif dari hulu sampai hilir. Baik. Nah, kemudian yang ketiga kita ada konvensi berbicara bagaimana membuka pasar ekspor dengan 4 duta besar kita dari Meksiko, dari 4 duta. Karena kalau tidak salah tema tahun ini adalah kreativitas Indonesia untuk dunia. Jadi salah satunya adalah bagaimana membuka pasar bagi industri kreatif ini untuk bisa berkiprah atau eksis juga di luar negeri. Kita akan bangga juga, Pak Jokowi sudah mencanangkan kalau duta besar itu juga duta perdagangan kita kan. Jadi mereka harus membuka pasar, membuka peluang produk-produk kreatif. Ini udah sangat kondusif suasananya. Apalagi dengan ada Bekraf, kita kerja sama-sama dan pasar internasional ini bisa tertembus. Tadi belum disebutkan Pak, ini akan diselenggarakan pada tanggal berapa dan di mana? 28 Oktober sampai 1 November di Parkir Selatan Senayan, di depan Hotel Atelier Century. Kemudian yang menarik lagi tadi Pak Josa mengatakan ada kemampuan storytelling daripada masyarakat kita makin turun. Kita ada lomba mendongeng. Jadi lomba mendongeng itu untuk storytelling bagaimana dia mengedukasi anak-anak supaya terinspirasi perbuatan-perbuatan baik, ya perbuatan-perbuatan yang tidak boleh gitu, cerita-cerita misalnya melin kundang ataupun cerita-cerita yang bisa menginspirasi, pesan-pesan moral itu bagian daripada proses revolusi mental.
Iya, terkait juga dengan Pak Sekarang Sarono ini tadi. kita suka lupa mendongeng Lupa untuk ya, padahal kita anak-anak punya atau kearifan adik-adik lokal kita. yang luar biasa. Jadi Yang nggak usah luar biasa. pusing-pusing Nggak usah sebetulnya pusing, cari tinggal bahan untuk menggali dongeng lagi. ya. Baik, kalau bicara mengenai pasar internasional atau pasar luar negeri, sebetulnya produk-produk kita ini mana sih Bu yang paling diminati di dunia internasional ini? Produk apa gitu? Produk kita kerajinan itu sangat diminati. Sangat tinggi ya, Bu. Ya, Oke. tinggi. Makanya tadi Di menempati Eropa. posisi pertama ya Bu ya Betul, untuk betul. kontribusinya Dan bagi pendapatan beranjak nasional. kemudian 2-3 tahun terakhir ini fashion. Fashion itu luar biasa. Pertumbuhannya rata-rata 7%. Jadi luar biasa sekali. Dan fashion ini juga memberikan warna terhadap fashion lain karena kekayaan kita kan sangat banyak. Iya. Ada batik, Iya, iya. ada tenun gitu, ada bordir, Betul. ada songket. Jadi masih banyak yang masih bisa diolah sebetulnya Bu ya. Sangat banyak banyak. juga. Tadi sebelum jeda Bu sempat mengatakan bahwa usaha kecil menengah yang bergerak di industri kreatif ini kerap kali lupa bahwa usahanya ini bisa didorong menjadi sebuah industri. Iya. Apa sih Bu peran pemerintah untuk kemudian bisa mendorong usaha kecil menengah ini agar ketika dia ingin menjadi industri, seperti apa Bu peran pemerintah untuk membantu itu? Setidaknya pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian ada 5 hal yang memfasilitasi industri kecil menengah. Pertama adalah pelatihan untuk kompetensi SDM, pendampingan, penyediaan konsultan, dan kelembagaan yang akan mendorong si SDM ini menjadi lebih baik, lebih pintar, lebih bisa menjual. Yang kedua teknologi, karena mustahil bicara industri tanpa teknologi. Teknologi ini akan meningkatkan produktivitas dan biasanya kalau bicara teknologi mesin gitu ya, katakanlah tidak begitu salah. Dan yang bisa kita sediakan adalah Kementerian Perindustrian memberikan subsidi pembelian mesin. Apabila mau membeli mesin baru atau menambah mesin, pemerintah bisa mengembalikan harga pembelian mesin itu. Kalau mesinnya impor 35%, kalau mesinnya dalam negeri 45%, kan lumayan untuk belanja bahan baku. Dan ini laris sekali dari tahun ke tahun sejak 2007 bertambah terus dan sekarang sudah sekitar 20 miliaran disediakan untuk itu. Nah, yang kedua teknologi, yang ketiga standar. Produk-produk IKM seringkali nggak berstandar, kadang-kadang kebesaran, kekecilan, keasinan, kepahitan, kepanjangan, kependekan, dan juga tidak tahu bahwa catnya ini akan jadi gatel, jadi apa gitu. Nah itu harus ada standar. Di sanalah perindustrian menetapkan standar untuk tertentu, seperti mainan anak itu ada wajib, helm wajib, kemudian pakaian bayi wajib gitu. Sekarang kerajinan juga ada SNI-nya, batik juga ada SNI-nya. Dan yang keempat adalah kekayaan intelektual. Beberapa kementerian menyediakan klinik haki termasuk perindustrian. Jadi gratis semuanya. Diantarkan sampai ke Kumham untuk mendapatkan sertifikat. Dan yang kelima promosi. Nah, ini seperti PPKI ini beberapa kementerian partisipasi. Kementerian ini 10 booth, kementerian ini 10 booth. Jadi bareng-bareng gitu promosi. Nah, untuk menjadi industri itu harus paling tidak 5 itu harus dipenuhi. Baik, kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita. Mungkin ada closing statement dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan tema kita malam hari ini, dari Pak Haswan terlebih dahulu. Jadi produk kreatif ini salah satu upaya meningkatkan daya saing bangsa. Sebagaimana dikatakan Pak Presiden, ini daya saing bangsa itu kita harus revolusi mental. Kita harus aktif, inovatif, kreatif supaya kita bisa menghasilkan lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik. Maka dari itu produk kreatif ini adalah impian masa depan kita sebagai salah satu kekuatan ekonomi bangsa. Setuju Pak. Ibu S. Produk dan jasa kreatif harus menjadi industri. Karena kalau tidak menjadi industri, dia tidak akan terus berkelanjutan dan tidak akan memberikan efek terhadap kesejahteraan masyarakat yang kelihatan. Jadi proses industrialisasi produk dan jasa kreatif ini harus dibangun secara terstruktur. Dan Kementerian Perindustrian sebenarnya punya Bali Creative Industry Center. Itu milik Republik. Jadi se-Indonesia boleh memanfaatkan itu. Di sana tempat inkubator, tapi hanya fokus di 3. 1 fashion, 2 kerajinan, 3 teknologi informasi. Satu Bu, sebetulnya permasalahannya kadang-kadang pelaku UKM atau industri kecil menengah ini kerap kali tidak tahu bahwa itu ada. Seperti tadi. Tapi ini dikelola profesional, tidak oleh pegawai negeri. Jadi mereka cukup gencar juga sih mempromosikannya. Jadi sebetulnya bisa mencari informasi melalui Kementerian Perindustrian ya Bu ya. Betul. Jadi usah
bingung-bingung gitu. Beberapa minggu yang lalu kami mengadakan International Creative Conference. Ada pembicara dari Korea yang luar biasa. Mereka memberi inspirasi untuk leisure and sport, maritime, creative maritime. Jadi wadahnya sebetulnya cukup Sangat banyak. banyak. Ya. Pak Joshua terakhir. Ya, kalau dari saya itu saya berharap bahwa kekuatan ekonomi kreatif Indonesia ini bisa menjadi bagian kekuatan ekonomi kreatif dunia. Ya, jadi sumbangan terhadap dunia. Nah, kalau kita berbicara dunia, PPKI ini sendiri harus bisa diangkat menjadi event kreatif dunia. Ya, itu yang kita tunggu-tunggu nanti ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih Pak Hasman, sama-sama, Ibu terima Ais kasih dan juga Mbak Pak Diana. Joshua. Sukses selamat dengan malam. nanti event Pekan Produk Kreatif Indonesia ini. Sekali lagi terima kasih dan saudara, demikian perbincangan kami dalam Kabinet Kerja Menjawab malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herdina Uswerdi pamit undur diri. Sampai jumpa.